akan membahas materi tentang gaya antar. Yang pertama ada mengapa sih ada gaya antar molekul. Nah, gaya antar molekul itu yang pertama untuk memprediksi ini sifat molekul, yaitu sifat fisika, yaitu contohnya ada titik leleh, titik didih, viskositas, dan kalau sifat kimia adalah dia memprediksi kereaktifan asam basa. Nah, terus ada nih peran air sebagai pelarut universal, yaitu interaksi air dalam sistem bioreaksi pada makhluk, interaksi basa nitrogen pada DNA. Selanjutnya, ini adalah penelitian kita. Yang pertama ada keadaan fisik dan perubahan fase, dan yang kedua ada jenis-jenis gaya antar molekul yang dibagi menjadi gaya ion dipol, gaya dipol-dipol, gaya ikatan hidrogen, dan gaya dispersi London. Dan yang terakhir adalah sifat dari suatu cairan. Keadaan fisik dan perubahan fase. Nah, ada pertanyaan bahwa mengapa sih jarum mengambang di atas air? Mengapa air pada kondisi normal berwujud cair bukan gas? Mengapa air sebagai molekul kecil memiliki titik didih pada temperatur tinggi? Dan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Nah, itu bisa dibahas dengan. Terus ada pertanyaan lagi nih. Mengapa I2 padat sedangkan F2 dan Cl2 gas? Ini adalah keadaan fisik dan perubahan fase. Ini adalah perbedaan fundamental dari wujud materi. Jadi perbedaan fundamentalnya itu adalah jarak antar partikel. Misal nih, gas ini dia jarak antar partikelnya itu lebih besar daripada yang cairan atau daripada yang padatan. Nah, energi tarik menarik relatif lebih rendah dari energi gerakan partikelnya. Nah, sehingga jaraknya antar partikel berjarak jauhan gitu. Nah, sedangkan cairan energi tarik menariknya itu lebih kuat. Partikelnya tetap dalam kontak dan tetap bebas. Nah, sehingga bentuk cairan sesuai dengan wadahnya ini. Nah, selanjutnya ada padatan kristal. Nah, ini nih, energi tarik menarik antar partikelnya lebih dominan sehingga partikel tertata sangat rapi pada posisi yang fix atau saling berdekatan. Nah, jadi perbedaannya antara gas, cairan, dan padatan kristal itu yang pertama adalah jarak antar partikelnya. Nah, energi tarik menariknya juga berbeda. Terus ada gaya antar molekul. Nah, pengertiannya adalah sebagai berikut. Gaya intermolekul selalu lebih lemah dibanding gaya intramolekul. Nah, maksudnya apa? Contohnya ini nih. Gaya intermolekul nih. Gaya intramolekul antara HCl ini atau tarik menarik antara atom ini, dia itu nih lebih kuat daripada tarik menarik antar molekul HCl dengan si HCl ini. Jadi tarikan antara H plus dan Cl ini adalah lebih kuat daripada tarikan antar molekul. Nah, ini contohnya ini nih. Nah, untuk memutus ini dia membutuhkan 431 kJ per mol. Sedangkan untuk memutus ini hanya membutuhkan 16 kJ per mol untuk memisahkan molekulnya. Nah, ini dia contoh selanjutnya. Nih, contohnya adalah antar H2O. Antara H plus dan O ini, O-min ini, dia memerlukan 41 kJ untuk memutus ikatan antar molekul. Nah, tapi sedangkan untuk memutus antara H plus dan O-min ini pada satu molekul memerlukan 930 kJ untuk memutus ikatan OH. Nah, jadi diingat-ingat pada gaya antar ini, atom ini lebih kuat daripada antar molekul. Nah, ada jenis-jenis gaya antar molekul. Yang pertama ion dipol, dipol-dipol, dan ikatan hidrogen.
Selanjutnya ada gaya dispersi London dan gaya van der Waals. Nah, yang pertama itu gaya ion dipol. Nah, dipol ini apa sih? Dipol itu adalah kutub. Nah, gaya ion dipol itu terjadi antara ion-ion dan molekul polar. Nah, meningkat dengan kenaikan muatan ion. Nah, dia itu kayak ion dipol meningkat dengan seiring kenaikan dari muatan ion atau kepolaran dari suatu pelarut. Dan dia gaya ion dipol juga dapat menentukan kelarutan. Nah, ini adalah tarik-menarik antara ion-ion dan dipol permanen. Nah, air sangat polar. Kita tahu bahwa air sangat polar kan, dan dapat berinteraksi dengan ion positif menghasilkan ion terhidrat. Nah, ion terhidrat dalam air. Nah, ion terhidrat itu apa? Jadi, ion terhidrat itu adalah zat tersebut tidak murni. Jadi, zat terhidrat adalah zat tersebut tidak murni atau tidak berdiri sendiri. Nah, tetapi zat tersebut dia itu terikat oleh sejumlah molekul. Dari air atau H2O. Nah, contoh dari zat terhidrat adalah ini, Mn, NO3, 2 kali 6 H2O. Nah, ini nih contohnya. Nah, selanjutnya tarik-menarik antara ion-ion dan dipol permanen. Nah, banyak ion logam terhidrat. Inilah alasan mengapa barang-barang logam larut dalam air. Nah, alasannya jadi garam-garam logam larut dalam air itu tuh ini karena ada banyak ion logam terhidrat dan tarik-menarik antara ion-ion dan dipol permanen. Nah, tarik-menarik antara ion-ion dan dipol tergantung pada muatan ion. Jadi, tarik-menarik antara ion ini tergantung dari muatannya. Muatan ion dan jaraknya. Jaraknya ini juga berpengaruh sama muatannya. Muatannya berpengaruh. Dia lebih lemah dari gaya sebelumnya. Lalu apa sih pengaruhnya gaya tarik-menarik dipol ini terhadap Nah, ini selanjutnya. Nah, pengaruh gaya dipol-dipol terlihat pada titik didih molekul sederhana berikut. Nah, ini kan terdapat perbedaan ya antara perbedaan titik didih, dan yang paling tinggi ini nih titik didihnya si ICl ini. Kenapa? Karena dia ada gaya dipol-dipol antara I dan Cl, sedangkan ini lebih rendah, si Br ini, CO ini sama N2 lebih rendah. Nah, selanjutnya itu ada ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen ini dia itu bentuk ikatan yang paling kuat dari gaya dipol-dipol yang ada. Jadi paling kuat dari gaya dipol-dipol itu adalah ikatan hidrogen. Nah, jadi ikatan hidrogen itu terjadi jika si H ini berikatan dengan tiga atau contohnya adalah yaitu N, O, dan F. Nah, jadi ketika si H ini berikatan dengan salah satu ini, maka dia akan memiliki yang namanya ikatan hidrogen. Dan dia
ikatan hidrogen ini memiliki titik didih yang tinggi. Ini adalah contoh dari ikatan hidrogen, yaitu antara metanol, ini kan metanol nih, metanol dengan air. Nah, ini si H ini dia mengandung kutub positif dan ini mengandung negatif. Nah, ini kan lihat kan tadi kan ketika H berikatan dengan O, dia akan membentuk ikatan hidrogen. Nah, ya kan? Nah, kenapa si dia ini H plus ini H ini kutubnya positif? Karena ini si O ini dia memiliki kutub negatif. Jadi si H ini dia kutubnya positif. Nah, dia juga bisa bereaksi dengan antar metanol, sama-sama metanol berikatan. Ini metanol juga. Nah, ada juga antar air dan amoniak. Nah, tadi kan kita lihat ya bahwa ketika H berikatan dengan O atau N atau F, nah ini dia berikatan dengan N, maka ini terjadi ikatan hidrogen. Nah, ingat, ini kan pasti positif, soalnya si ini negatif, si O ini. Gitu juga si ini, H-nya ini pasti positif, negatif, si N-nya ini. Nah, ikatan H ini dia menyebabkan pembentukan ion NH4 plus dan OH-. Nah, jadi ketika amoniak bereaksi dengan H2O atau air, dia akan membentuk NH4 plus dan OH-. Ini ada perbedaan titik didih dari suatu molekul. Nah, kita lihat ya, bahwa ketika berat molekul meningkat, molekulnya meningkat, maka dia gaya van der Waals-nya juga meningkat. Nah, sehingga ketika berat molekul meningkat, dia pasti memiliki titik didih yang lebih tinggi atau titik didih yang meningkat juga. Nah, selanjutnya, kenapa kok titik H2O, titik didih dari H2O, HF itu tinggi? Nah, karena si H2O, HF, dan H3 ini dia itu memiliki ikatan hidrogen. Karena kan ikatan hidrogen tadi kan ketika H bereaksi dengan salah satu antara O atau N atau F. Nah, jadi titik didihnya tinggi pasti. Nah, selanjutnya ada gaya dispersi London. Nah, kamu coba deh lihat, bayangkan. Padahal O2 dia ada, dan I2 dia adalah molekul nonpolar. Nah, tetapi kok bisa sih si O2 ini berikatan dalam air, padahal air adalah suatu ikatan polar. Kan harusnya kan tidak bisa ya, kalau nonpolar itu tidak bisa berikatan dengan polar seharusnya. Nah, tetapi hal ini bisa berjalan karena dari dipol air ini menginduksi dipol pada O2. Nah, caranya dia itu dengan mengganggu awan elektron dari O2. Nah, ini nih. Tadi ini diganggu nih. Dari si O2 ini diganggu oleh dipol-dipol dari si air. Nah, sehingga menghasilkan ini. Nah, sehingga yang tadinya ini minus, dia akan menjadi positif. Nah, sehingga nanti akan berikatan, dan ini dinamakan dipol-dipol terinduksi. Itu. Nah, ini gaya dispersi London, gaya antar molekul nonpolar adalah gaya terlemah dari seluruh gaya antar molekul. Jadi ingat, gaya antar molekul nonpolar itu dia terlemah dari seluruh gaya antar molekul, dan dipol sesaat dibentuk oleh pergerakan awan elektron pada molekul. Nah, dipol saat ini yang akan tarik-menarik atau tolak-menolak antara molekul nonpolar dengan tetangganya. Nah, kekuatan gaya dipol terinduksi tergantung pada seberapa mudah. Nah,
pada seberapa mudah awan elektron terdistribusi. Nah, contohnya tadi kan si H2O dia kan menginduksi dari O2 kan. Ya kan? Jadi kekuatan gaya dipol terinduksi itu tergantung seberapa mudahnya awan elektron dari yang O2 ini atau dari yang ingin didistribusi, seberapa mudahnya gitu. Seberapa mudah ini diganggu, ibaratnya gitu. Semakin besar ukuran atom atau molekul dengan elektron lebih banyak, semakin mudah distribusi elektronnya. Nah, jadi ketika ukuran atomnya atau molekulnya itu memiliki elektron lebih banyak, maka dia semakin mudah didistribusi elektronnya ini. Nah ini ada reaksi antar dipol terinduksi ini nih terjadinya. Nah kalau yang ini ada interaksi antara ion dan dipol terinduksi. Nah ini kenapa sih bisa terjadi? Jadi gini. Nah ketika ada ion positif, nah terus ini ada dipol. Nah pasti si ini akan bermuatan negatif, kutubnya negatif, dan ini kutubnya negatif dan ini kutubnya positif. Nah sebaliknya, kalau si ionnya ini minus atau negatif, dia akan menjadi positif dan negatif. Nah selanjutnya ada ini interaksi dipol dengan dipol terinduksi. Nah misal ada dipol dengan bermuatan kayak gini, ini minus, ini positif. Nah pasti dia ini otomatis akan berubah menjadi ini plus, ini minus. Nah sebaliknya, kalau ini misalnya plus, ini minus, dia ini akan menjadi ini minus, ini plus. Nah jadi itu. Ini selanjutnya ada gaya dispersi Lander. Nah, kelarutan gas dalam air. Tadi kan udah dibilang ya bahwa kelarutan dapat ditentukan dari gaya dispersi Lander ini. Nah, ini proses menginduksi dipol disebut polarisasi. Nah, jadi ketika ini O dari si ini H2O, ini kan H2O nih. Ini kan H2O tadi. Nah, sedangkan ini adalah O2. Nah, jadi gini deh. Jadi ini kan H, terus ini O. Nah, O2. Nah, ketika si H ini dia kan punya kutub negatif dan ini. Nah, ketika ini menginduksi si O ini menjadi kutub positif, nah maka itu adalah yang dinamakan polarisasi. Nah, tapi ketika derajat di mana awan elektron suatu atom atau molekul bisa diinduksi itu yang dinamakan polarisabilitas. Ini maksudnya gini. Nah, kenapa kok si U2 ini terlarut dalam etanol? Nah, karena si alkohol ini sementara dia menginduksi dipol pada O2. Jadi contohnya seperti kayak tadi H2O dengan O2. Konsekuensi dari gaya dispersi London dia adalah I2 tadi mudah tersublimasi karena gaya induksi yang lemah. Selanjutnya, semakin besar berat molekul, semakin mudah terinduksi sehingga titik didih meningkat. Jadi ingat, kalau semakin besar berat molekul, pasti dia titik didihnya itu meningkat atau semakin tinggi. Ini ringkasan tadi yang sudah kita pelajari. Ada gaya ion dipol, gaya dipol-dipol, gaya dipol-dipol khusus yaitu ikatan hidrogen, gaya yang melibatkan molekul nonpolar atau gaya dipol. Nah, ini adalah ringkasan jenis interaksinya. Nah, ingat bahwa
Gaya yang memiliki ikatan paling kuat adalah ini nih, si ion dipol. Dia memiliki energi sekitaran 40 sampai 600 kJ per mol. Sedangkan yang paling rendah adalah dipol terinduksi dengan terinduksi, yaitu hanya memiliki 0,05 sampai dengan 40. Nah, ini contoh-contohnya, yaitu kalau ion dipol antara NH, Na, dan H2O. Tadi ion kan dia kan yang memiliki kutub positif atau negatif. Nah, ini sedangkan ini adalah dipolnya. Terus antara dipol-dipol, ini dipol ini antara dipol ini. Terus kalau ikatan hidrogen, antara ikatan hidrogen. Nah, ini kan ikatan hidrogen ya. Ketika H berikatan dengan O, ini juga dipol-dipol terinduksi. Ini dipol terinduksi, dipol terinduksi. Nah, ini dengan skema ini kita bisa lebih mudah memahami apa sih molekul itu termasuk gaya apa. Nah, yang pertama kita urutkan dulu interaksi molekul atau ion ya. Ke bawah nih, ke bawah. Apakah ion terlibat? Nah, jika ion terlibat, maka kita cek lagi pertanyaannya, apakah molekul dan ion polar hadir? Nah, kalau hadir, dia berarti gaya ion dipol. Nah, sedangkan kalau tidak ada molekul dan ion polarnya, dia pasti ikatan ionik. Itu contohnya ini, NaCl. NaCl kan antara Na plus dan Cl min. Nah, itu ikatan ionik. Nah, selanjutnya kalau ion tidak terlibat, nah cek lagi apakah molekul polar terlibat. Kalau terlibat, misal kalau tidak terlibat, berarti dia hanya gaya London atau dipol terinduksi. Nah, contohnya adalah ini. Nah, tapi ketika molekul polar terlibat, dia akan menghasilkan kita cek lagi pertanyaannya, apakah atom H terikat pada atom NOF? Nah, jika iya, pasti dia adalah ikatan hidrogen. Nah, tadi kan ikatan hidrogen ketika bereaksi dengan NO dan F. Nah, sedangkan jika tidak berikatan dengan NO dan F, maka dia pasti gaya dipol-dipol. Nah, itu ringkasan dari gaya antarmolekul. Ini perbandingan sifat zat terhadap ikatan ionik, kovalen, logam, dan antar molekul. Bisa dilihat sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.